Manchester City gagal membalas dendam kepada MU. Kita semua tahu jika City di pertemuan pertama harus kalah secara memalukan di kandang sendiri dari MU. Masih ingat kita ketika Amad Diallo membungkam publik Etihad dengan gol di menit akhir. Kekalahan City tersebut menjadi awal dari kehancuran City di musim ini. Sayangnya City tidak mampu membalaskan dendam di pertemuan kedua, sekaligus gagal memanfaatkan terplesetnya Chelsea. Dan bisa dibilang derby Manchester kali ini adalah yang paling membosankan. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Derby Manchester selalu menghadirkan drama yang menarik di setiap laganya. Rivalitas keduanya sangat panas. MU selalu menganggap City adalah tetangga yang berisik, sementara City selama 10 tahun terakhir lebih baik dibandingkan dengan MU. Dalam beberapa pertandingan derby terakhir, selalu menghadirkan drama yang sangat seru. Contoh saja saat final Piala FA musim kemarin, di mana MU era Ten Hag berhasil mengalahkan City dengan skor 2-1 di partai puncak. Kemudian City bisa membalas pada final Community Shield. Pada pertemuan terakhir yang berlangsung di Etihad juga MU secara dramatis bisa comeback melalui gol telat dari Bruno Fernandes dan Amad Diallo. Sayangnya derby Manchester kali ini mungkin akan berbeda dari derby-derby sebelumnya karena kedua tim sedang dalam kondisi yang sangat buruk di musim ini. City saat ini tidak bersaing memperebutkan gelar juara Liga Inggris dan hanya bersaing memperebutkan posisi 4 besar saja. Mereka mengalami penurunan performa pada musim ini sehingga gagal mempertahankan gelar juara Liga Inggris. City juga sedang berada dalam fase transisi dan banyak melakukan rotasi skuad yang ada. Sedangkan MU lebih parah lagi, mereka saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen Liga Inggris. Mereka yang di musim ini banyak mengalami masalah sangat wajar jika berada di posisi ke-13. MU sedang berada di fase transisi kepelatihan dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim. Selain itu MU juga sedang dilanda pada cedera, dan ini membuat mereka sangat kesusahan untuk bersaing di Liga Inggris pada musim ini. Keduanya memiliki problem masing-masing dan memiliki motivasi yang berbeda dalam meraih kemenangan. Namun yang pasti mereka ingin menang demi gengsi dan untuk membuktikan siapa yang terbaik di kota Manchester. Baik MU dan City tidak bisa menurunkan para pemain andalannya. Contoh saja MU yang kehilangan Lisandro Martinez dan Amad Diallo, sedangkan City tidak akan diperkuat oleh Erling Haaland yang sedang mengalami cedera. Namun kekurangan pemain tidak akan dijadikan alasan untuk tidak bisa tampil maksimal. Pada penampilan kali ini seperti biasa, City mendominasi jalannya pertandingan, akan tetapi mereka kesulitan untuk menciptakan peluang. Sebaliknya MU yang mengandalkan serangan balik yang cepat kerap memberikan ancaman yang serius untuk gawang Ederson. Sayangnya lini depan MU bermain sangat buruk. Lihat saja Garnacho yang sering mendapatkan peluang emas, tetapi ia sering gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kedua tim bermain tidak seperti biasanya, hingga pertandingan berakhir keduanya tetap bermain imbang, tanpa menciptakan gol sama sekali. Bisa dibilang ini adalah derby Manchester yang paling membosankan selama beberapa tahun terakhir. Hasil ini juga tidak merubah posisi klasemen mereka. City tertahan di peringkat kelima dengan rehan 52 poin. Jika Newcastle menang di dua laga mereka, maka City akan turun ke posisi ke-6. Sementara MU masih betah berada di posisi ke-13 dengan rehan 38 poin saja. Absennya beberapa pemain andalan membuat derby ini terbilang cukup membosankan. Kedua kesebelasan tidak bisa menghadirkan penampilan yang sangat menghibur. Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh legenda MU yaitu Roy Keane. Ia mengkritik kurangnya intensitas dan kualitas dalam pertandingan ini. Ia juga tak segan-segan menyebut sebagai derby yang bersahabat karena minimnya determinasi dari kedua tim tersebut. Gary Neville juga menyoroti pendekatan taktis yang terlalu hati-hati dari MU, menggambarkan sebagai penyakit dalam permainan yang mengurangi hiburan bagi penonton. Ya, secara keseluruhan derby Manchester kali ini memang kurang memenuhi ekspektasi dari segi hiburan dan kualitas permainan. Dalam derby kali ini salah satu pemain yang patut disorot adalah Garnacho. Ia memang sering membahayakan gawang Manchester City, bahkan memaksa Ruben Dias melanggarnya, yang berujung kartu kuning untuk Ruben Dias. Ia sepanjang pertandingan juga menunjukkan kecepatan dan agresivitas. Sayangnya penyelesaian akhir yang buruk membuat MU gagal mencetak gol. Contoh saja saat awal babak pertama, di mana ia yang menerima umpan silang dari Diogo Dalot gagal mengkonversi menjadi gol. Padahal sudah tidak ada penjagaan oleh back City. Garnacho bermain di bawah standarnya pada derby kali ini. Salah satu pemain terbaik bagi MU adalah Bruno Fernandes yang bisa mengatur ritme permainan dengan baik untuk United. Meski ia gagal membawa kemenangan bagi MU, namun kontribusinya di lapangan sangat mendongkrak permainan MU. Bruno saat ini adalah pemain terbaik MU. Dia di setiap laganya selalu memberikan dampak yang baik bagi MU. Onana juga tampil bagus pada pertandingan ini. Dia berhasil melakukan 6 penyelamatan penting dan menjaga gawang MU tetap aman dari kebobolan oleh Manchester City. Selain itu, derby Manchester juga akan menjadi derby terakhir bagi Kevin De Bruyne, karena pada akhir musim nanti ia akan meninggalkan Manchester City. Pada pertandingan kali ini dia tidak menunjukkan performa terbaiknya. Ia digantikan di babak kedua. Kevin De Bruyne pada musim ini memang mengalami penurunan performa.
sehingga dia tidak bisa memberikan seluruh kemampuannya untuk Manchester City seperti di musim-musim sebelumnya. Hal ini karena Kevin De Bruyne sudah sering mengalami cedera, sehingga keluar dari City adalah jalan terbaik bagi Kevin De Bruyne. Dia pergi sebagai legenda. Dia juga menjadi salah satu pemain yang membawa City mendominasi Liga Inggris selama 8 musim terakhir. Mungkin nanti kita akan membahas Kevin De Bruyne lebih spesifik di konten yang lain. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.